إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فيما بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا من أنت على كل شيء قدير. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita haturkan puja-puji kita pada Allah, bersyukur atas nikmat karunia-Nya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan mampu kita manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya salawat salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanda cinta kita kepada beliau, tanda iman kita kepada beliau, tanda bahwa kita ingin bertemu dengan beliau. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian disampaikan kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum ilayya yaumal qiyamah, di antara kalian umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat denganku, kata beliau, adalah aktsarukum, yang paling banyak di antara kalian mengucapkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang gimana dimuliakan oleh Allah, Nabi ini adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang diberikan oleh Allah kepadanya risalah Islamiyah, dititipkan oleh Allah agama Islam yang diambil dari kalimat salam, sejahtera, ketenangan, ketentraman, keamanan, kedamaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, dinus salam war rahmah, agama damai dan kasih sayang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya agama Islam memiliki 5 tujuan utama kenapa dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hifzuddin. Diutus oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam untuk menjaga syariat yang Allah kirimkan, sehingga kita mengenal syariat jihad di dalam membela agama Allah. Sehingga agama Islam di dalamnya ada syariat jihad, membela agama Allah dengan mengerahkan seluruh daya upaya, harta, benda, bahkan nyawa untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan utama syariat Islam adalah menjaga agama itu sendiri. Yang kedua, tujuan agama Islam adalah hifzul mal, menjaga harta. Tidak dapat kita nafikan, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia hidup dari zaman ke zaman pasti membutuhkan harta. Interaksi satu dengan yang lain melibatkan harta benda, sehingga Allah Subhanahu wa taala atur transaksi malia, finansial dalam kehidupan kita bersosial maupun beragama. Allah kasih hukum-hukum dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Allah bikin di dalam syariatnya syariat yang mengandung makna menjaga harta manusia. Di sebalik itu pula Allah Subhanahu wa taala siapkan perangkat hukum bagi siapa yang mengambil hak orang lain dengan nilai tertentu, maka Allah siapkan bagi pelaku pencurian yaitu hukum potong tangan, agar terjaganya harta manusia yang muslim maupun non muslim. Kemudian yang ketiga, tujuan agama Islam dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan, sehingga Allah letakkan
hukum pernikahan yang halal. Untuk mendapatkan kenikmatan seksual, lakukan pernikahan yang halal. Tapi apabila kalian tidak melakukan lewat hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, melakukan perzinahan, hubungan seksual di luar pernikahan, maka Allah siapkan perangkat hukum zina bagi pelaku zina yang belum menikah. Maka Allah siapkan hukuman cambuk 100 kali. Bagi mereka yang sudah pernah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya lalu melakukan hubungan zina, maka hukum yang disiapkan oleh Allah adalah hukum rajam. Ada perangkat yang disiapkan oleh Allah yang halal bagi mereka yang mengikut aturan Allah, yaitu nikah. Ada pula yang Allah siapkan bagi mereka yang melanggar hukum Allah, yaitu zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman bagi orang yang menuduh wanita yang baik melakukan perbuatan zina. Apabila tuduhan itu tidak bisa dibuktikan lewat 4 orang saksi yang adil, yang taat kepada Allah, maka pelakunya pun dihukum dengan hukuman cambuk. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah, agama Allah Subhanahu wa taala juga bertujuan untuk hifzul akli, menjaga akal manusia. Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang konotasinya afala taqilun? Tidakkah kalian berfikir? Apakah kalian tidak menggunakan akalmu? Afala tasma'un, afala tubsirun, yang konotasinya mengajak manusia menggunakan akalnya, karena ini diantara fungsi agama. Di sebaliknya Allah Subhanahu wa taala siapkan pula perangkat bagi siapapun yang berusaha berupaya melakukan tindakan pengrusakan akal. Mereka yang menggunakan alat-alat khamar, benda-benda yang diharamkan oleh Allah berupa mukhaddirat, benda-benda yang diharamkan berupa narkoba dan sejenisnya, merusak akalnya. Allah pun sudah menyiapkan perangkat-perangkat untuk menghukum orang-orang yang mencoba melakukan pelanggaran atas tujuan-tujuan syariat. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah hifzun nafsi, adalah menjaga jiwa manusia. Alangkah luar biasanya harga manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetapkan dosa yang paling pertama dihisab hari kiamat adalah dosa pembunuhan. Amal pertama yang akan dihisab, amalan kebaikan pertama yang dihisab adalah salat. Dosa yang pertama dihisab adalah safkud dima, menumpahkan darah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa nyawa manusia sangatlah amat berharga, sehingga Allah haramkan bagi manusia membunuh dirinya sendiri. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya, siapa yang mencoba membunuh dirinya melompat dari tempat yang tinggi, maka nanti di akhirat diazab oleh Allah, dijatuhkan dari tempat yang tinggi berkali-kali dan berkali-kali. Siapa yang berusaha membunuh dirinya dengan besi, benda tajam ataupun tumpul terbuat dari besi, kelak di akhirat akan diazab oleh Allah dengan besi pula. Siapa yang membunuh dirinya menggunakan api, maka kelak akan diazab oleh Allah dengan api, dan begitu seterusnya. Orang yang berusaha membunuh dirinya menggunakan benda apapun dengan cara apapun, maka Allah akan balas mereka dengan benda apa yang mereka gunakan kelak di kehidupan akhirat, karena Allah ingin menjaga jiwa manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bermain-main tentang harga nyawa seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 92 berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'." Seorang mukmin tidak akan membunuh mukmin yang lain illa khata'a, kecuali dia tersalah. Tidak mungkin mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali dia tersalah. Sehingga dalam fikih ada 3 kategori pembunuhan. Ada yang disebut dengan qatlu khata', pembunuhan
pembunuhan yang dilakukan secara tersalah. Kemudian ada pembunuhan yang disebut dengan qatlu amdin, pembunuhan yang disengaja. Kemudian yang ketiga, dari satu sisi dia pembunuhan sengaja, tapi di sisi lain dia pembunuhan yang tersalah, disebut dengan istilah syabihul amdi. Jangan-jangan yang dimuliakan oleh Allah, di ayat 92 ini Allah katakan, tidaklah seorang mukmin akan membunuh mukmin yang lain kecuali dia tersalah. Seakan-akan Allah katakan, jika ada seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, pada hakikatnya si pembunuh sedang mengalami degradasi keimanan. Imannya sedang hilang, imannya sedang luntur, sehingga dia berani membunuh mukmin yang lain. Tapi Allah tidak tolerin meskipun itu kesalahan. Tidak cukup aku salah, aku hilaf, aku nggak tahu. Tapi Allah tetapkan hukuman bagi seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain meskipun pembunuhan itu tersalah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Siapa yang terlanjur membunuh mukmin yang tersalah, salah, dia kira hal itu tidak akan membunuhnya, tapi ternyata membunuhnya. Dia kira bukan orang, bukan manusia, bukan orang muslim, ternyata dia adalah muslim, dia bunuh, maka pembunuhannya tersalah. Dia kira adalah lawan perangnya, lawan tandingnya, tapi ternyata dia seorang mukmin, maka pembunuhannya pembunuhan tersalah. Tetap Allah wajibkan fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah seorang hamba sahaya yang mukmin. Karena yang engkau bunuh adalah orang mukmin, maka merdekakanlah seorang hamba sahaya yang mukmin pula. Wadiyatun musallamatun ila ahli. Tidak cukup di situ, Allah juga wajibkan untuk membayar denda yang diserahkan kepada keluarga korban yang telah engkau bunuh. Berapakah dendanya? Sesuai dengan ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Setiap satu nyawa dibayar dengan harga 100 ekor unta. Kita bisa hitung satu ekor unta harganya 40 juta, dikali 104 miliar untuk satu nyawa. Ahli fikih memberikan keterangan-keterangan tambahan, apabila tidak dapat 100 ekor unta sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab, diganti dengan 200 ekor sapi. Apabila tidak dapat 200 ekor sapi, maka diganti dengan 2000 ekor kambing. Apabila tidak dapat 2000 ekor kambing, maka diganti dengan uang sebesar 1000 dinar emas yang jumlahnya saling berdekatan. 1 dinar lebih kurang 4 juta kali 1000 menunjukkan angka yang berdekatan 4 miliar. Meskipun para ulama berbeda, apabila unta 100 ekor itu diserahkan, apakah semuanya dengan usia yang sama atau dengan usia yang berbeda, tapi seluruh ahli fikih sepakat harus 100 ekor unta. Meskipun ada yang mengatakan 20 diantaranya usia 2 tahun, 20 diantaranya usia 3 tahun, usia 4 tahun, usia 5 tahun atau lebih, sehingga tetaplah jumlahnya 100 ekor unta, menunjukkan mahalnya harga nyawa seorang muslim, seorang mukmin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, seandainya yang kau bunuh itu bukan orang mukmin, tapi yang kau bunuh itu adalah satu kaum yang antara kalian dan mereka memiliki ikatan perjanjian damai, tidak dalam suasana perang, tapi kalian terlanjur membunuh orang yang memiliki perjanjian dengan kalian, fadiyatun musallamatun ila ahli, maka kalian wajib membayar denda atas jiwa orang yang punya ikatan perjanjian denganmu, meskipun mereka bukan seorang mukmin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut mazhab Abu Hanifah, berapakah denda yang diserahkan?
tetap jumlahnya 100 ekor unta. Meskipun menurut jumhur ulama mengatakan setengah dari diat denda atas nyawa seorang mukmin berarti 50 ekor unta. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi fatahriru raqabatin mu'minah. Ditambah lagi kalian harus memerdekakan harta, memerdekakan seorang budak hamba sahaya dengan harta yang sudah engkau cari dan kumpulkan. Faman lam yajid, apabila tidak engkau dapatkan harta, tidak engkau dapatkan unta, tidak engkau dapatkan kambing ataupun sapi untuk membayarnya, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka wajib bagimu menebus nyawa manusia tadi dengan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus kecuali karena sakit ataupun uzur tertentu. Dan gimana dimuliakan oleh Allah, apabila perjalanan puasa 2 bulan terputus karena sakit, maka dilanjutkan setelah sembuh. Atau terputus apabila pelakunya wanita karena haid, nifas dan sebagainya, maka wajib dia lanjutkan setelah selesai haid dan nifas. Apabila bertepatan dengan hari yang diharamkan, seperti yang bertepatan hari Idul Fitri, hari Idul Adha ataupun hari Tasyrik, maka dilanjutkan puasa 2 bulan berturut-turut setelah uzur tadi selesai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin manusia menghargai nyawa manusia yang lain, meskipun seorang non muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa ana hajizuhu yaumal qiyamah, kelak akulah yang akan menjadi lawannya, lawan orang yang membunuh seorang non muslim yang memiliki muahadah, perjanjian dengan orang muslim, atau orang-orang musta'min yang meminta perlindungan suaka. Orang non-muslim datang ke negeri muslim meminta perlindungan suaka atas nyawanya. Siapa yang membunuh mereka, kelak kata Nabi, akulah yang akan menjadi lawannya di hari kemudian akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, taubatan minallah, itulah cara bagi orang-orang yang ingin menebus dosa-dosa yang telah terlanjur dia kerjakan dengan membunuh seorang mukmin yang tidak disengaja, atau membunuh seseorang non muslim tapi memiliki perjanjian perdamaian antara mereka, antara muslim dengan mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Halima, maha bijaksana. Hukum Allah ini adalah hukum yang bijaksana. Jangan dimuliakan oleh Allah. Ini diantara tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hifzun nafs, menjaga jiwa. Hifzul akal, menjaga akal. Hifzun nasal, menjaga keturunan. Hifzul mal, menjaga harta. Dan hifzul din, menjaga agama. Inilah tujuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga 5 hal ini sesuai dengan perintah yang dibawa oleh Allah, perintah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersimpul di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa qala ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah pertama disampaikan adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Lalu bagaimana pembunuhan yang disengaja? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang sengaja membunuh nyawa seorang mukmin, berencana berniat membunuh nyawa seorang mukmin, fajazauhu jahannam,
balasannya yang pertama kata Allah adalah neraka Jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. Lihat, 5 hal dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berani membunuh nyawa seorang mukmin, menunjukkan bahwa nyawa seorang mukmin sangatlah amat berharga. La yahillu damu mri'in illa ihda thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyawa seorang mukmin tidak halal kecuali salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah al-qatl, pembunuhan. Orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain, maka halal darahnya untuk dikisos. Pun yang melakukan kisos bukan keluarga korban, yang melakukan kisos adalah pengadilan mahkamah Islam. Yang kedua yang halal darahnya dari seorang mukmin adalah orang yang berzina, dihukum rajam, dengan syarat perzinahan itu dilakukan orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, baik hubungan seksual karena dia menikah ataupun hubungan seksual karena perkosaan di luar pernikahan dan sebagainya. Boleh jadi kasus pertama dia melakukan perzinahan, belum menikah dihukum cambuk 100 kali. Lalu dia berzinah kali kedua, maka kali kedua halallah darahnya untuk dirajam. Yang ketiga yang dihalalkan oleh Allah darahnya adalah orang watariku lidini, orang yang murtad meninggalkan agamanya. Itu pun syarat dan ketentuan berlaku. Apabila tidak menerima istitab, ajakan kembali taubat kepada Allah, malah berusaha menyerang kaum muslimin, maka halallah darahnya untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa taala tidak bermain-main dengan nyawa seorang mukmin. Sampai suatu ketika Zaid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat seorang yang dicurigai sebagai seorang kafir, lalu orang tadi mengucapkan salam, assalamualaikum, aku adalah orang mukmin bersama kalian, tapi Zaid membunuhnya. Dia mengira orang yang dia bunuh mengaku Islam karena takut dibunuh, lalu Zaid membunuhnya. Peristiwa ini datang laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Zaid, kenapa engkau bunuh wahai Zaid? Perlu diketahui bahwa Zaid adalah sahabat-sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid pernah dinisbahkan kepada Nabi, Zaid bin Muhammad, sebelum dilarang penisbahan kepada yang bukan ayahnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah karena tahu Zaid membunuh orang yang mengucapkan salam, yang mengaku Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Atasyukku sadrah, kata Nabi. Apakah engkau belah dadanya, engkau lihat hatinya sehingga engkau tahu bahwa dia mengucapkan salam, mengucapkan syahadat karena takut dibunuh? Menunjukkan bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haramlah darahnya untuk ditumpahkan. Zaid yang hari itu mengalami ini, dia katakan, malunya aku di hadapan Nabi, ingin rasanya ku gali tanah, ku masukkan kepalaku di dalam tanah. Sehingga teguran ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian keluar jihad fi sabilillah, fatabayyanu, cari informasi yang terang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan kalian katakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, yang mengucapkan syahadat di hadapanmu, lasta mu'minan, kamu bukan beriman. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya, kalian mencari kekayaan dunia, fa indallahi maghanim katsirah, maka di sisi Allah lebih banyak lagi kekayaan.
Kadzalika kuntum min qablu, kalian sebelumnya masa jahiliyah selalu begitu, saling bunuh membunuh. Famanallahu alaikum fatabayyanu, sekarang Allah sudah beri kalian Islam, fatabayyanu, cari, cross check dulu, pastikan dulu dia musuh ataupun lawan. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah akan mengabarkan segala sesuatu apa yang telah kalian kerjakan. Dan dimana muliakan oleh Allah, inilah syariat Islam yang terjaga di dalamnya nyawa manusia. Sabkud dima, setetes darah manusia yang jatuh ke bumi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah bahwa di kehidupan akhirat kelak setetes darah akan dihisap oleh Allah. Bayangkan nyawa yang dibunuh, apalagi yang dibunuh adalah seorang mukmin yang barangkali mungkin saja tidaklah orang yang bersalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup khutbah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum innahu wal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allah